Halo Sobat BIM, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadahnya berjalan dengan lancar dan tetap bisa melanjutkan ibadahnya hingga nanti saatnya berbuka di waktu maghrib. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Sobat BIM karena kali ini kita akan membahas mengenai BIM, definisi, karakteristik, ruang lingkup, output, serta dimensinya. Namun sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin mengingatkan kembali kepada Sobat BIM untuk like, subscribe, komen, serta menekan tombol lonceng agar bisa mengetahui update terbaru dari channel YouTube BIM Master. Oke, kita awali dengan definisi BIM. Banyak yang salah kaprah yang menyebut BIM adalah software, padahal BIM adalah metodologi kerja, di mana keseluruhan informasi pengerjaan proyek itu dikelola dan diproyeksikan ke dalam model 3D. Sedangkan menurut Building Smart, BIM adalah representasi digital dari karakteristik fisik dan fungsional dari suatu bangunan, di mana informasi di dalamnya dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan selama siklus hidupnya, dari fase konseptual hingga ke demolition ataupun pembongkaran. Building Smart sendiri sebelumnya dikenal dengan nama IAI, yaitu International Alliance for Interoperability, yang merupakan organisasi internasional non-profit yang bertujuan untuk meningkatkan pertukaran informasi antara aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam industri konstruksi. Building Smart juga telah mengembangkan extension netral yang memudahkan antar software, antar disiplin untuk bertukar informasi, yaitu IFC atau Industry Foundation Class, dan yang kedua adalah BIM Collaboration Format atau BCF. Nah, Sobat BIM, di sini ada dua siklus dan kita mulai dari chart siklus hidup bangunan yang ada di sebelah kiri. Awalnya bangunan direncanakan dalam bentuk desain konseptual. Kemudian desain didetailkan part by part dan dianalisis sehingga modeler dan insinyur sipil dapat menghasilkan gambar kerja dan dokumentasi lainnya yang dapat digunakan untuk tahapan fabrikasi baik steel fabrication ataupun precast fabrication sesuai dengan proyeknya. Dari model 3D yang ada, dapat dihitung dan dilakukan penjadwalan pengiriman logistik dan optimasi biaya untuk fase erection ataupun konstruksi. Setelah bangunan selesai dibuat, dapat dihasilkan juga as-built drawing dan dibandingkan dengan shop drawing untuk mengetahui realisasi efisiensi dan efektivitas dari pekerjaan pada fase sebelumnya. Model 3D yang ada masih dapat dimanfaatkan untuk keperluan operasi dan maintenance. Pemilik bangunan juga dapat memperkirakan waktu dan biaya renovasi berdasarkan informasi yang ada pada model 3D hingga pengambilan keputusan untuk demolition ataupun pembongkaran. Di sisi sebelah kanan dapat dilihat siklus BIM pada fase konstruksi, di mana informasi proyek dikumpulkan dari proses estimasi yang berisi mengenai volume atau kuantitas dan koordinat untuk planning lokasi. Pada scheduling diatur jadwal dan sekuens pekerjaan hingga hal-hal tersebut akan memudahkan untuk mengontrol proyek. Kemudian ada ERP, Enterprise Resource Planning, yang merupakan model sistem informasi yang memungkinkan suatu organisasi untuk mengotomatiskan dan mengintegrasikan elemen-elemen bisnis utamanya. Dari 4 jenis informasi tersebut digunakan pada siklus hidup konstruksi untuk kepentingan komersil ataupun bisnis. Kemudian informasi tersebut juga digunakan untuk menentukan konstruktabilitasnya, kuantifikasi, koordinasi, sehingga kontraktor dapat merencanakan dan melakukan pengiriman logistik dengan optimal. Dengan data yang lengkap dan akurat, fabrikator dapat memproduksi sesuai dengan perencanaan dan melakukan pengiriman sesuai dengan jadwal dan sekuens yang telah ditetapkan. Pada lokasi proyek, kontraktor dapat melakukan monitoring pada penerimaan logistik dan melakukan erection atau field execution dan mengupdate datanya sehingga para pihak dapat mengetahui progres pekerjaan hingga pada fase handover ke project owner. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu karakteristik BIM. Berdasarkan panduan adopsi yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR, terdapat 3 karakteristik BIM. Yang pertama, BIM merupakan suatu pendekatan baru yang memanfaatkan representasi 3D dari atribut fisik dan fungsional dalam merancang dan membuat suatu bangunan. Sebelumnya, pada metode konvensional, hanya digunakan pendekatan 2 dimensi yang memiliki kekurangan, khususnya bila terjadi perubahan dan membutuhkan tindakan korektif. Maka, komunikasi dan update data akan memakan lebih banyak waktu dan biaya, serta sangat sulit untuk menghadirkan tracking dan data model 2D yang terupdate jika ada
bagian koreksi, dan yang bagian sudah di-approve, nah itu akan sulit sekali untuk ditelusuri. Dan yang kedua, BIM merupakan suatu proses membuat set data digital dalam bentuk model 3D, di mana informasi yang melekat pada model dapat digunakan antar pihak dalam lingkungan kolaboratif yang disebut dengan Common Data Environment ataupun CDE, di mana software-software yang terlibat menggunakan extension file netral seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, IFC ataupun BCF. Jika dibandingkan dengan metode tradisional, proses pembuatan data 2D dilakukan di atas kertas, di mana kertas itu memiliki umur simpan yang tidak tahan lama dan bersifat bulky, sehingga penyimpanannya juga akan memakan waktu dan biaya. Selain itu, document controller juga harus memastikan bahwa data yang ada harus sesuai dan histori perubahan dan tindakan korektif juga harus tercapture. Hal ini penting karena pembuatan keputusan untuk fase selanjutnya itu biasanya berdasarkan dari informasi tersebut. Akan tetapi dengan metode BIM, selain memudahkan pekerjaan document controller, informasi atau data yang beredar selama siklus proyek juga akan lebih transparan dan mudah untuk ditelusuri atau di-tracking ya. Serta yang paling penting adalah data informasi itu disimpan dalam umur simpan yang lebih lama jika kita dibandingkan dengan metode sebelumnya, yaitu dengan menggunakan kertas. Dan yang ketiga adalah metode BIM merupakan pekerjaan kolaborasi antar pihak proyek dan antar disiplin. Hal ini merupakan perbedaan yang mendasar jika dibandingkan metode tradisional, di mana masing-masing pihak itu melakukan pekerjaannya sendiri-sendiri, atau kita sebut juga pekerjaan singular ya, sehingga ketika akan diteruskan ke disiplin berikutnya dan terdapat tindakan korektif dan fondasi yang harus dikerjakan ulang di atas file 2D dan di atas kertas, dan tentunya juga akan berefek pada keseluruhan desain. Dan untuk mendeteksi tabrakan antar elemen juga sangat sulit dilakukan untuk di file 2D ini. Nah, bila dilakukan dengan metode BIM, tindakan korektif itu dapat otomatis dilakukan dan elemen lain juga akan menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Karena metode BIM menggunakan model 3D, maka sangat mudah juga untuk mendeteksi tabrakan antar elemen sehingga juga akan sangat mengurangi waste pada fase erections. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja yang termasuk BIM dan apa saja yang bukan BIM. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, BIM adalah proses integrasi informasi yang reliable melalui kolaborasi dan koordinasi antara stakeholder dalam suatu proyek. Sehingga data atau informasi digital dapat digunakan untuk pengambilan keputusan seperti pengoptimalan biaya dan jadwal. Sehingga dampaknya akan mengurangi kesalahan dan waste di lapangan, serta pastinya lebih ekonomis dan mengurangi dampak di lingkungan. Nah, kemudian apa saja sih yang bukan termasuk BIM? Banyak masyarakat yang salah kaprah, yang menyatakan bahwa BIM adalah software, dan jika bila menggunakan salah satu software, maka bisa dikatakan sudah mengimplementasikan BIM. Padahal software adalah tools atau BIM authoring tools yang digunakan pada metode BIM. Pada metode BIM, melibatkan lebih dari satu disiplin, di mana satu disiplin itu juga menggunakan satu software atau lebih. Nah, apa saja yang termasuk BIM authoring tools mungkin akan dijelaskan pada video aplikatif yang terpisah dari video ini. Yang kedua, BIM bukan hanya 3D CAD, karena seperti yang telah dijelaskan bahwa semua yang 3D belum tentu BIM, tapi semua yang BIM sudah tentu memiliki wujud 3D. BIM bukan hanya teknologi baru. Konsep BIM sebenarnya telah dikembangkan sejak tahun 1970-an, tetapi baru menjadi istilah yang umum pada awal tahun 2000-an. Laju perkembangan BIM pada setiap negara juga berbeda-beda. Contohnya, standar yang telah dikembangkan di Britania Raya sejak 2007 telah menjadi dasar standar ISO 19650 yang diluncurkan pada Januari 2019. Negara Indonesia sendiri sudah memulai adopsi BIM sejak tahun 2017, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 2017, di mana setelah diselenggarakan event international conference yaitu Digital Construction Day, dan pada acara tersebut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR mewakili Menteri PUPR memaparkan roadmap implementasi BIM di Kementerian PUPR. Adapun roadmap yang dipaparkan terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu adopsi, digitalisasi, kolaborasi, dan yang terakhir adalah integrasi, yang diharapkan akan tercapai dalam waktu maksimal 5 tahun.
Selain itu juga terdapat peraturan mengenai BIM yang tertuang di Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 16 Tahun 2021. Terletak pada lampiran kedua, angka Romawi 3 tentang standar pelaksanaan dan pengawasan gedung di poin D mengenai metode pelaksanaan konstruksi, tepatnya pada halaman 1076. Dapat dilihat pada slide bahwa metode pelaksanaan konstruksi bangunan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah padat karya dengan kriteria pekerjaan, bangunan bertingkat rendah, teknologi sederhana, dan risikonya rendah. Bahan bangunannya standar, dapat dilakukan dengan peralatan manual, dan ini tidak wajib menggunakan Building Information Modeling. Serta, pada metode ini dapat dilakukan oleh penyedia jasa klasifikasi kecil dengan melibatkan pengawas. Selanjutnya adalah metode yang kedua, yaitu padat teknologi. Dengan kriteria pekerjaan, bangunan bertingkat menengah dan tinggi, teknologi tidak sederhana dan risiko tinggi, bahan bangunan non-standar, memerlukan peralatan mekanik dan elektrik. Wajib menggunakan BIM paling sedikit sampai dimensi kelima dan dilakukan oleh penyedia jasa paling sedikit klasifikasi menengah dengan melibatkan quantity surveyor dan manajemen konstruksi. Kemudian yang ketiga adalah padat modal dengan kriteria pekerjaan, bangunan pencakar langit dan super tinggi, teknologi dan resiko tinggi, bahan bangunan khusus memerlukan peralatan khusus dan canggih, dan ini wajib menggunakan BIM sampai dimensi ke-8. Dan pada metode ini dilakukan oleh penyedia jasa klasifikasi besar dengan melibatkan quantity surveyor, manajemen proyek, dan manajemen konstruksi. Berdasarkan kutipan dari Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 16 Tahun 2021 di atas, menjadi jelas bahwa penerapan BIM sudah menjadi mandatori atau kewajiban sebagai metode pelaksanaan konstruksi bangunan untuk pekerjaan padat teknologi dan padat modal. Dan yang terakhir adalah BIM juga bukan untuk generasi mendatang, karena seiring dengan berjalannya waktu dan masifnya pembangunan, maka BIM merupakan suatu kebutuhan yang harus diimplementasikan dari sekarang. Kemudian saya akan membahas mengenai jenis-jenis output pada BIM. Terdapat 3 jenis output. Yang pertama adalah graphical model, seperti contohnya 3D model dan animasi. Kemudian non-graphical model, contohnya seperti quantity report, cost model, dan scheduling ataupun lini masa. Kemudian yang ketiga adalah documentations, contohnya seperti 2D drawings, validations, dan health safety inductions. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita harus setuju bahwa teknologi baru itu yang bersifat otomatis itu biasanya merubah pola atau behavior, dan BIM itu merubah pola manajemen dan komunikasi. Sebelum adanya BIM, sering terjadi miskomunikasi antar stakeholder. Contohnya misalnya engineer structures itu berkoordinasi dengan civil engineer, tapi tidak berkomunikasi dengan arsitek, sehingga apabila terjadi atau terdapat tindakan korektif, maka rentan terjadi miskomunikasi dan kesalahan di lapangan karena dokumennya itu tidak terupdate terhadap tindakan korektif yang sudah dilakukan oleh engineer structures dan engineer civil. Nah, hal itu dapat dicegah dengan metode BIM karena data atau informasi itu, kalau kita lihat di sebelah kanan di tengah-tengah itu, datanya terpusat dalam satu server atau satu lingkungan Common Data Environment atau CDE. Nah, simpelnya itu CDE itu diibaratkan seperti Google Drive, di mana apabila kita mengupload suatu file, kita bisa mengundang satu atau lebih personel ataupun satu tim untuk bisa mengakses file tersebut. Dan kita bisa memberikan batasan role pada masing-masing personal itu, misalnya sebagai admin ataupun hanya untuk viewer saja. Kemudian kita bisa juga untuk meng-assign suatu task kepada salah satu personel itu. Kemudian kita juga bisa meng-trace atau memonitor bagaimana progresnya, apakah sudah dikerjakan ataupun belum. Dan kita juga bisa memberikan approval ataupun status terhadap assignment yang sudah kita berikan ke personel yang tadi. Dan dengan adanya media cloud, maka data itu akan
tersedia bagi semua stakeholder. Jadi semuanya itu lebih transparan, semua stakeholder bisa melihat dan memonitor progres dari proyek yang dilakukan. Nah, kita sudah tiba di akhir slide, yaitu dimensi BIM. BIM Dimension merupakan sebuah terminologi atau istilah dalam BIM yang berguna untuk mengelompokkan model BIM sesuai dengan informasi yang terkandung dalam sebuah model BIM tersebut. Istilah ini muncul untuk memisahkan dan memudahkan komunikasi antara developer model BIM dengan pengguna terkait informasi yang terkandung dalam sebuah model BIM, sehingga pengembangan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Pada metode konvensional, model dari sebuah bangunan berupa dua dimensi dengan orientasi X dan Y. Sedangkan pada dimensi 3D, model dari sebuah bangunan itu memiliki orientasi X, Y, dan Z. Dimensi ini memiliki tingkat detail dan akurasi yang lebih daripada dua dimensi, dan dengan proses integrasi antar model yang memungkinkan untuk dilakukan proses clash detection, di mana dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan yang terjadi pada sebuah model bangunan. Dengan ditambahkannya berbagai informasi spesifik, dimensi BIM 3D dapat menjadi acuan dalam kuantiti maupun material properti suatu bangunan. Selanjutnya, BIM 4D ini memiliki informasi terkait scheduling atau penjadwalan. Pada dimensi ini memungkinkan visualisasi dari urutan atau sequence dari sebuah konstruksi bangunan. Benefitnya, critical point dari suatu bangunan dapat diketahui sejak awal dan dapat diantisipasi sejak dini. Kemudian BIM 5D terdapat informasi terkait biaya atau cost. Pada dimensi ini memungkinkan pengolahan suatu analisa harga satuan dari sebuah objek bangunan diproses langsung dalam konsep BIM, sehingga tercipta suatu efisiensi dalam komunikasi dan meminimalisir miskomunikasi dan mismatching dalam soalan biaya. Selanjutnya, BIM 6D, model bangunan itu memiliki informasi lengkap dan saling terintegrasi sebagai dasar dalam pemeliharaan dan pengoperasian suatu bangunan. BIM ini menggantikan dokumen as-built konvensional yang terdiri atas lembar gambar 2D dan lembar dokumen lainnya seperti dokumen QC. BIM sendiri ini mendigitalisasi informasi yang terdapat dari sebuah bangunan. Selain itu, penerapan BIM sendiri dalam proses perawatan dapat mempercepat dan memperlancar flow dalam maintenance. Kemudian pada BIM 7D, pada dimensi ini terdapat informasi terkait dampak lingkungan terhadap suatu bangunan maupun sebaliknya. Pada dimensi ini memungkinkan diketahui bagaimana respon suatu bangunan terhadap lingkungan sepanjang umur siklus sebuah bangunan, dan benefitnya, permasalahan, dan dampaknya dari bangunan terhadap lingkungan itu dapat diketahui sejak awal dan dapat diantisipasi sejak dini. Selanjutnya, BIM 8D. Ini melibatkan faktor safety atau keamanan. Tingkat insiden industri konstruksi seperti cedera di tempat kerja itu terjadi secara konsisten, dan itu sekitar 2 kali lipat dibandingkan dengan industri lainnya. Sudah lama terdapat bukti kuat bahwa banyak risiko keselamatan diciptakan pada tahapan desain awal proyek. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa salah satu cara paling efektif untuk menangani bahaya adalah dengan menghilangkannya pada sumbernya, yaitu pencegahan melalui desain. Kedepannya, bukan tidak mungkin dimensi BIM akan bertambah seiring berkembangnya informasi teknologi terkait siklus hidup sebuah bangunan dan implementasi konsep BIM yang diterapkan secara menyeluruh pada siklus hidup sebuah bangunan. Oke, itu adalah sedikit informasi dari kami, dan kami harap Sobat BIM sekalian dapat mengambil manfaat. Dan untuk next video, kami akan memberikan contoh aplikasi BIM pada proyek rumah sederhana. Nah, kami akan membagi video tersebut dalam beberapa bagian. Dan untuk Sobat BIM, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta tekan tombol lonceng untuk tetap mendapatkan update terbaru dari kami. Dan sampai jumpa. Thank you for watching. Bye-bye.